Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai cara penyelesaian program linear dengan menggunakan metode simplex. Di mana di sini terdapat contoh soal yaitu diketahui sebuah warung menjual 3 jenis makanan bergizi berbentuk bubuk untuk peserta, yaitu makanan A, makanan B, dan makanan C. Harga jual makanan masing-masing adalah makanan A 25.000, makanan B 20.000, dan makanan C 15.000. Untuk membuat 3 jenis makanan tersebut diperlukan campuran unsur. Nah, berikut ini data untuk membuat ketiga makanan tersebut. Yang pertama, untuk makanan A memiliki protein 15 gram, lemak 2 gram, dan karbohidrat 25 gram. Kemudian yang kedua, untuk makanan B memiliki unsur protein 18 gram, lemak 4 gram, dan karbohidrat 30 gram. Kemudian yang ketiga, untuk makanan C memiliki unsur protein 20 gram, lemak 6 gram, dan karbohidrat 20 gram. Nah, para peserta setiap hari paling sedikit memerlukan 20 gram protein, 6 gram lemak, dan 30 gram karbohidrat. Apabila harga makanan A 25.000, makanan B 20.000, dan makanan C 15.000, tentukan harga minimum dari makanan yang telah dihabiskan para peserta setiap harinya. Baiklah, di sini saya akan menyelesaikannya. Yang pertama itu, kita harus sajikan terlebih dahulu soal tersebut dalam bentuk tabel, karena ketika kita menyajikan soal tersebut dalam bentuk tabel akan mempermudah kita dalam mengerjakan suatu program linear dengan metode simplex. Di sini langkah awalnya yaitu kita menyajikan masalah dalam tabel. Kita buat tabel yang terlebih dahulu. Nah, ini tabel yang kita buat tadi. Kemudian kita masukkan di sini unsurnya tadi, yaitu protein, lemak, karbohidrat, dan harganya tadi ya di sini di kolom yang ini. Kemudian pada baris yang pertama ini kita isi dengan makanan A, makanan B, makanan C, dan keperluan yang diperlukan para peserta tadi. Kemudian kita lihat pada soalnya tadi, di mana pada makanan A ini dia memiliki unsur protein sebanyak 15 gram, kemudian lemaknya 2 gram, kemudian karbohidratnya 25 gram, dengan harga makanan A yaitu 25. Kita bikin 25.000 di sini ya. Ini dalam bentuk ribuan ya, 25 ini. Kemudian makanan B. Makanan B juga kita lihat pada soalnya. Pada makanan B dia memiliki unsur protein sebanyak 18 gram, kemudian lemak 4 gram, dan karbohidrat 30 gram. Dengan harga 20.000. Kita bikin sini 20 ya. Nah, kemudian makanan C di sini dia memiliki unsur protein sebanyak 20 gram, kemudian lemak 6 gram, dan karbohidratnya 20 gram. Dengan harga 15.000, kita bikin di sini 15. Kemudian para peserta setiap hari paling sedikit memerlukan, berarti keperluannya paling sedikit setiap hari itu dia memerlukan 20 gram protein. Berarti sini kita bikin ya, protein dengan protein, lemak dengan lemak, dan karbohidrat dengan karbohidrat. Jadi kita bikin di sini, karena di sini proteinnya 20 gram, kita bikin di sini 20 gram. Kemudian lemaknya 6 gram. Dan karbohidratnya 30 gram. Nah, inilah tabel dalam masalah soal tersebut.
sehingga kita lebih enak melihatnya dan lebih mudah untuk menyelesaikan dengan menggunakan metode simpleknya ya. Ini kita tulis dalam bentuk ribuan. Dalam ribuan. Setelah kita menyajikan masalah dalam tabel ini, dalam tabel seperti ini, kemudian kita misalkan. Kita misalkan di sini ya. Misalkan titik 2 X1 sama dengan banyaknya makanan A. Kemudian X2 sama dengan banyaknya makanan B. Dan X3 banyaknya makanan C. Karena di sini pada soal ini terdapat 3 variabel ya. Nah, ini kita misalkan. Kemudian kita tentukan fungsi tujuannya. Fungsi tujuannya yaitu kita tentukan dari harganya tadi. Jadi kita bikin di sini fungsi tujuan titik 2. Fungsi tujuan itu dilambangkan dengan Z ya. Kita bikin Z sama dengan 25X1 karena dia di sini pada makanan A ya. Harga makanan A, kemudian kita tambahkan dengan 20X2 karena di sini makanan B, kemudian kita tambahkan dengan 15X3 karena ini makanan C yang ketiga. Nah, setelah kita sudah menentukan fungsi tujuan, kita tulis, kemudian kita menentukan fungsi kendalanya. Kita bikin sini fungsi kendala. Nah, di mana fungsi kendala ini kita peroleh dari tabel ini, pada tabel protein ini. Ya, dalam menulis fungsi kendala itu, kita akan mengelompokkan, misalnya ini tidak boleh campur-campur protein dengan protein, berarti ini sebaris ini ya. Kemudian lemak dengan baris lemak, kemudian karbohidrat dengan baris karbohidrat. Nah, jadi dapat kita tulis fungsi kendalanya yaitu 15X1 ditambah 18X2 ditambah 20X3. Karena di sini kita ingin mencari nilai minimum, maka di sini besar dari atau sama dengan berapa keperluan yang dia peroleh di setiap harinya, yaitu 20 gram. Jadi sini kita bikin 20. Nah, kemudian fungsi kendala yang kedua yaitu di sini ada lemak yaitu 2X1 ditambah 4X2 ditambah 6X3. Sama ya, seperti ini tandanya besar dari atau sama dengan, karena di sini keperluannya 6, maka di sini kita bikin 6. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu pada karbohidratnya. Di sini kita bikin 25X1 ditambah 30X2 ditambah 20X3. Karena sama tandanya, kita tetap sama ya tandanya karena dia minimum. Di sini dia memerlukan 30 gram karbohidrat, berarti sini 30 gram ya. Nah, inilah fungsi tujuan dan fungsi kendalanya. Kemudian kita tulis di sini X1, X2, X3 besar dari atau sama dengan 0. Karena di sini kan dia besar dari 0, maka kita bikin besar dari sama dengan atau sama dengan 0. Tidak mungkin dia kecil dari atau sama dengan 0, berarti nilainya negatif ya. Karena sudah kita tulis seperti ini, kemudian kita masuk kepada langkah penyelesaian metode simpleknya. Kita tulis langkah penyelesaian metode simplek. Nah, yang pertama itu kita merubah fungsi tujuan
merubah fungsi tujuan dan fungsi kendalanya menjadi persamaan. Yaitu dengan cara menambahkan slack variabel atau variabel bebasnya ya. Slack variabelnya. Slack variabel itu yaitu variabel bebasnya. Nah, jadi di sini dapat kita tulis, karena di sini fungsi tujuannya Z, kita tulis Z dikurang 25 X1 dikurang 20 X2 dikurang 15 X3 sama dengan 0. Karena di sini dari pertidaksamaan kita rubah menjadi persamaan ya. Tadi kan ini tidak pertidaksamaan, kemudian kita rubah menjadi persamaan. Nah, seterusnya seperti itu juga pada fungsi kendalanya, yaitu tetapi pada fungsi kendalanya kita menambahkan slack variabelnya atau slack bebasnya ya. Nah, jadi kita bikin di sini 15x1 ditambah 18x2 ditambah 20x3 ditambah X4. Mengapa X4? Karena di sini saya akan membuat slack variabel atau variabel bebasnya itu X4, X5 dan X6. Jadi saya tambahkan X4. Nah, di sini sama dengan 20. Kemudian yang kedua yaitu 2X1 ditambah 4X2 ditambah 6X3 ditambah X5. Ini variabel slack variabelnya ya, ini sama dengan 6. Kemudian yang ketiga yaitu 25X1 ditambah 30X2 ditambah 20X3 ditambah X6 sama dengan 30. Nah, di mana X4 tadi yang seperti saya jelaskan tadi, X4, X5, X6 adalah variabel bebas atau slack variabel. Slack variabel atau variabel bebas. Nah, sesudah kita merubah fungsi tujuan ini ke dalam bentuk persamaan, kemudian yang langkah kedua yaitu menyusun persamaan-persamaan dalam tabel. Yang kedua yaitu menyusun persamaan dalam tabel. Di mana dalam tabel itu terdapat, di dalam tabel itu kita akan memilih kolom baris, akan memilih kolom kunci, dan yang kedua yaitu memilih baris kunci. Nah, langsung saja kita buat tabelnya. Pada langkah selanjutnya kita akan membuat tabelnya, terus memilih kolom kuncinya. Di mana dalam memilih kolom kuncinya itu kita harus memperhatikan angka-angka pada fungsi tujuan. Di mana pada fungsi tujuan itu kita akan memilih angka negatif yang terbesar. Nah, jadi kita bikin tabelnya terlebih dahulu ya. Ya, ini sudah kita bikin tabelnya. Tabelnya berbentuk seperti ini. Kita tulis di sini ya fungsi tujuannya tadi. Kemudian di sini X4 itu ya variabel slacknya. Kemudian X5, X6. Di sini kita bikin fungsi tujuan X1, X2,
X3, X4, X5 sampai X6. Nah, di sini kita bikin RHS, right hand. Nah, di sini ada RHS yaitu right hand side atau nilai kanan ya. Nilai kanan itu maksudnya di sini yaitu nilai kanan yang terdapat pada sesudah sama dengan ini. Sesudah sama dengan ini ya. Nilai ini dinamakan nilai kanannya. Kemudian kita masukkan fungsinya. Di sini Z-nya, karena di sini Z-nya 1, maka di sini kita tulis 1, kemudian negatif 25, kemudian negatif 20, negatif 15, X4-nya tadi 0 ya, karena itu. Jadi sini bikin 0, 0, 0, RHS-nya juga 0. Nah, kemudian pada yang X4 ini, kita lihat di sini. Di sini ada 15. X4-nya kan tadi 0, kita bikin sini 0. Kemudian X1-nya 15, kita bikin 15. Kemudian X2-nya 18. X3-nya 20. Kemudian X4-nya 1, sini 1 ya. Kemudian di sini X5-nya tidak ada, berarti kita bikin 0, sama X6-nya juga 0. Kemudian RHS-nya 20. Seterusnya kita bikin ya, kita tinggal menirukan ini saja. Kemudian sini X5-nya 0. Tadi 0 ya. Kemudian di sini kita bikin 2, 4, 6. Karena X4-nya tidak ada, di sini kita bikin 0. X5-nya 1, di sini ada X5, kita bikin 1. X6-nya tidak ada, kita bikin 0. Kemudian RHS-nya 6. Ya, ini ya, sudah terlihat. Kemudian yang ketiga, X6-nya tadi 0. Kemudian X1-nya 25, X2-nya 30, kemudian X3-nya 20, X4 sama X5-nya tidak ada, kita bikin 0. Kemudian X6-nya ada, sini 1 ya, kita bikin 1, RHS-nya 30. Nah, inilah dalam bentuk tabelnya ya, yang sesudah kita rubah menjadi persamaan. Ini tabelnya seperti ini. Selanjutnya kita akan mencari kolom kuncinya. Kolom kuncinya yaitu kita harus memperhatikan angka pada fungsi tujuan. Nah, ini kita pada fungsi tujuan ini ya, ini fungsi tujuannya ya, angka pada fungsi tujuan itu ini. Kemudian kita lihat angka negatif terbesar. Angka negatif terbesar yaitu di sini ada negatif 25, negatif 20, dan negatif 15. Berarti angka negatif terbesarnya yaitu 25. Kita bikin di sini 25. Kita lingkarkan untuk menandakan ya, biar enak. Berarti ini merupakan kolom kuncinya. Kolom kunci. Ini RAS tadi disebut dengan nilai kanan ya. Nilai kanan. Di samping sama dengan. Nah. Kemudian setelah kita mendapatkan kolom kuncinya, ini kolom kuncinya ya. Kolom kuncinya kita tambahkan satu kolom lagi di samping RHS, yaitu kolom RHS dibagi dengan kolom kunci atau KK. Nah, jadi nanti kita bikin tabel lagi seperti ini, tetapi kita menambahkan satu kolom lagi, yaitu kolom RHS dibagi dengan kolom kuncinya. Baik, langsung saja kita bikin terlebih dahulu tabelnya seperti yang di atas ya. Nah, tabelnya sama ya, hanya saja kita menambahkan satu kolom lagi, yaitu RHS dibagi KK atau kolom kunci. Nah, ini pada sampai RHS yang ini, angka ini tetap kita tulis ya, kita masukkan angka yang sama seperti tabel di atas ini. Nah, ini tadi kita sudah mencari kolom kuncinya. Ini terdapat kolom kuncinya yaitu ada negatif 25, 15, 2, dan 25. Nah, kemudian kita akan mencari baris kolomnya, yaitu tetapi kita harus membagi RAS-nya ini pada kolom kuncinya ini ya, kolom kuncinya ini. Nah, jadi kita bagi di sini RAS-nya ada 0.
0 dibagi negatif 25 sama dengan 0. Kemudian 20 dibagi 15 sama dengan 4/3. Kemudian di sini ada 2, ada 6 di sini. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Nah, kemudian sini ada 25. Di sini 30. 30 dibagi 25 sama dengan 6/5. Nah, jadi ini dapat kita tulis atau kita cari hasil dari 4/3 itu, yaitu sama dengan 1/3. Kemudian 6/5 itu sama dengan 1/2. Nah, jadi untuk menentukan baris kunci di sini, kita harus perhatikan dulu RAS per kakaknya ini. Kemudian kita lihat angka-angka positif terkecil untuk menentukan baris kuncinya. Nah, jadi untuk menentukan baris kuncinya itu kita akan melihat dari sini ya, RAS per kolom kuncinya ini dengan melihat angka positif yang terkecil. Nah, di sini angka positif yang terkecil yaitu 1,2. Nah, jadi ini merupakan X6 ini merupakan baris kuncinya. Kita bulatkan kayak gini ya, biar tahu. Ini merupakan baris kuncinya. Nih, sekarang kita udah mendapatkan kolom kuncinya, kemudian di sini ada baris kuncinya yang panjang ini ya, baris kuncinya. Nah, kemudian kita melihat di sini ada pertemuan antara baris dan kolom, yaitu pada angka 25 ini. 25 ini ya, ini merupakan pertemuan antara kolom kunci dan baris kuncinya. Maka ini dinamakan dengan angka kunci. Nah, jadi sudah kita dapat ya kolom kuncinya, terus kemudian baris kuncinya, dan angka kuncinya. Kemudian kita masuk pada langkah yang ketiga, yaitu menentukan nilai baris kunci. Menentukan nilai baris kunci. Karena di sini baris kuncinya terletak di X6 ya. Di sini kita bikin baris kunci terletak pada X6. Nah ya, udah kita bikin ya, baris kuncinya terletak pada X6. Benar ya? Ini baris kuncinya terletak pada X6. Jadi di sini kita akan menentukan di sini ya, pertama kita menentukan untuk menentukan baris kuncinya, yang pertama ada X6 tadi ya, karena di sini dia merupakan baris kunci yang terletak pada baris kuncinya. X6 itu merupakan baris kuncinya. Nah, jadi sini kita bikin X6, kita masukkan saja di sini ya angkanya 0, 25, 30, 20, 0, 0, 1, 30. Nah, karena di sini baris kunci berada pada kolom X1, karena sini baris kuncinya kita bikin sini ya, baris kunci terletak pada kolom X1. Maka X6 ini kita rubah menjadi, maka X6 diganti X1. Nah, ini kita rubah ya, sini X6-nya menjadi X1. Kemudian di sini kita bagikan dengan angka kuncinya tadi. Angka kuncinya tadi 25, berarti ini kita bagikan dengan 2. Kita bagikan dengan 25. 25 ya. Kita bagikan saja sini. 0 dibagi 25. 0. Kemudian 25 bagi 25, 1. 30 dibagi 25, 6/5. 20 dibagi 25, 4/5. 0 dibagi 25, 0. 0 dibagi 25, 0.
1 dibagi 25, 1/25. 30 dibagi 25, 6/5. Nah, ini merupakan nilai dari X6 tadi yang kita rubah menjadi X1-nya ya. Berarti ini ya, sudah kita ketemu ininya. Jangan bingung, jadi sini saya tulis saja di sini merupakan angka kunci. Nah, ya sudah saya tulis angka kunci. Kemudian kita ingin menentukan nilai baris-baris lain. Nah, kita sini menentukan nilai baris-baris lain. Baris lain yaitu ada X4, X5 dan fungsi tujuannya tadi ya. Sini X4, X5 dan Z atau fungsi tujuannya tadi. Nah, jadi sini kita tulis terlebih dahulu X4 ya. Dimana X4 itu angkanya ada 0, 15, 18, 20, 1, 0, 0, 20. Karena di sini kita ingin merubah kolom X1 awal, ini ya, kolom X1 awal tuh ini ya. Kolom X1 awal tuh ini X1 awal tuh ini menjadi 0, maka di sini akan menjadi patokan yaitu sini 15. Bagaimana untuk merubah 15 ini menjadi 0, maka di sini kita kalikan X1-nya dengan 15. Ya, di sini 15 kita kalikan dengan X1. Nah, kita kalikan saja. 15 dikali 0, 0. 15 dikali 1, 15. 15 dikali 6/5, yaitu 0. 15 dikali 6/5, yaitu 18. 15 dikali 6/5 itu yaitu 18. Kemudian 15 dikali 4/5 itu 12. Kemudian 15 dikali 0, 0. Kemudian 15 dikali 0, 0. 15 dikali 1/25 itu yaitu 3/5. Nah, kemudian 15 dikali 6/5 yaitu 18. Nah, untuk membuat X1 ini 0, maka kita kurangkan saja. Kita kurangkan. Ya, langsung saja kita kurangkan. Di sini kita bikin X4 lama ya, biar membedakannya enak. Kemudian sini X4 baru. 0 dikurang 0, 0. 15 dikurang 15, 0. 18 dikurang 18, 0. 20 dikurang 12, 8. 1 dikurang 0, 1. 0 kurang 0, 0. 0 dikurang 3/5, negatif 3/5. 20 dikurang 18, 2. Nah, ini merupakan nilai baru dari X4-nya, yaitu 0, 0, 0, 8, 1, 0, negatif 3/5, dan 2. Nah, ini merupakan nilai dari X4-nya. Kemudian kita mencari X5-nya lagi. X5-nya. X5 lama ya, kita tulis. X5-nya tadi ada 0, 2, 4, 6, 0, 1, 0, 6. Nah, jadi kita bikin sini 0, 2, 4, 6, 0, 1, 0, 6. Nah, ini ya. Sama seperti yang X4 tadi, karena kita ingin membuat 2 ini menjadi 0, maka kita kalikan saja 2 dengan X1. X1-nya yang ini ya. Kita kalikan dengan yang ini. Nah, jadi kita langsung saja kita kalikan. 2 dikali 0, 0. 2 dikali 1, 2. 2 dikali 6/5, 12/5.
Kemudian 2 dikali 4/5 yaitu 8/5. 2 dikali 0, 0. 2 dikali 0, 0. 2 dikali 1/25 yaitu 2/25. Kemudian 2 dikali 6/5 yaitu 12/5. Nah, sama seperti ini, kita kan ingin membuat nilai ini menjadi 0 ya. Jadi kita kurangkan saja langsung. 0 kurang 0. Ini kita bikin dulu X5 baru. 0 kurang 0, 0. 2 kurang 2, 0. 4 dikurang 12/5. Ini tadi kita ingin merubah ini menjadi 0 ya. Tadi itu ini jadi patokannya. Kemudian tadi berapa tadi? 4 dikurang 12/5 yaitu 8/5. Kemudian 6 dikurang 8/5, 22/5. 0 kurang 0, 0. 1 kurang 0, 1. 0 dikurang 2/25, negatif 2/25. 6 dikurang 12/5 yaitu 18/5. Nah, ini merupakan nilai X5 barunya. Nih ya, nilai baru dari X5-nya yaitu 0,08/5, 22/5, 0, 1, negatif 2/25 dan 18/5. Nah, ini ya hasil X5 yang barunya. Kemudian kita ingin mencari fungsi tujuan yang baru. Nah, kita bikin dulu sini Z lama, kita bikin Z lama. Z itu kan fungsi tujuannya. Kita lihat fungsi tujuannya tadi ada 1, negatif 25, negatif 20, negatif 5, 0, 0, 0, 0, dan 0. Jadi kita bikin di sini ya. 1, negatif 25, negatif 20, negatif 15. Negatif 15. Di sini ada 0, 0, dan 0. Ya, di sini. Sama ya seperti X4, X5 tadi, karena di sini 25 kita ingin membuat 25 ini menjadi 0. Jadi langsung saja sini kita bikin 25 dikali X1. X1-nya yang ini tadi ya. Nah, langsung saja di sini 25 dikali 0, 0. 25 dikali 1, 25. Pena hitam saja ya, nak. 25. Kemudian 25 dikali 6/5 yaitu 30. Kemudian 25 ini kita kalikan dengan 4/5 yaitu 20. Kemudian 0 ini 25 kali 0, 0. 25 kali 0, 0. 25 dikali 1/25 yaitu 1. Kemudian 25 dikali 6/5 yaitu 30. Karena di sini kita ingin menolkan ini 25 ini, jadi kita tambahkan ya. Sini jadinya Z baru. Kita tambahkan. Sini menjadi Z baru. 1 tambah 0, 1. Negatif 25 tambah 25, 0. Negatif 20 ditambah 30, 10. Kemudian negatif 15 tambah 20, 5. 0 ditambah 0, 0. 0 ditambah 0, 0. 0 ditambah 1, 1. 0 ditambah 30, 30. Nah, ini merupakan hasil baru dari fungsi tujuannya ya, yaitu 1, 0, 10, 5, 0, 0, 1, dan 30. Kemudian kita lanjut pada langkah yang keempat, yaitu membuat tabel baru. Langkah keempatnya yaitu membuat tabel baru ya. Membuat tabel baru. Nah, kita masuk pada langkah yang keempat, yaitu membuat tabel baru. Kita membuat tabel baru ya. Seperti yang tadi, yang pada contoh yang ini. Seperti tabel yang ini tadi, tetapi dengan memasukkan nilai yang baru. Nah, jadi kita bikin terlebih dahulu tabelnya ya. Kita masuk pada langkah keempat, yaitu membuat tabel baru. Di sini tabel barunya sama seperti pada tabel yang lain yang tadi kita buat ya. Nah, di sini kita masukkan saja. Di sini ada Z, fungsi tujuannya, X4, X5. Karena X6 tadi sudah kita rubah menjadi X1, sini kita bikin X1. Kemudian di sini ada fungsi tujuan.
X1, X2, X3, X4, X5, X6, dan RHS-nya. Nah, jadi kita masukkan saja ya jumlah-jumlahnya tadi. Dimana di sini tadi X1 kita masukkan dulu X1-nya. Ini X1-nya ya, nih. Ini X1-nya kita masukkan di sini. X1-nya tadi ada X1-nya ada 0, kemudian ada 1, 6/5, kemudian 4/5, 0, 0, 1/25, dan di sini ada 6/5. Ini ya. Kemudian kita masukkan ke X4-nya. X4-nya ini tadi ya, kita masukkan angka barunya, yaitu sini ada 0, 0, kemudian 0 lagi, 8, 1, 0, negatif 3/5, kemudian di sini ada 2. Kemudian kita masukkan nilai X5 yang barunya. Ini X5 yang baru ya, nilai X5 yang barunya nih. Sini ada 0, 0, 8/5, kemudian 2, 2/5, kemudian ada 0, 1, negatif 2/25, kemudian sini ada 18/5. Nah, kemudian kita masukkan ke fungsi tujuan yang baru, yaitu sini ada 1, 0, 10, 5, 0, 0, 1, 30. Nah, ini sudah kita dapatkan ya nilai barunya tadi. Ini nilai barunya tadi, karena di sini X1-nya kita lingkarin ya. Kemudian di sini RAS-nya juga, karena di sini nilai minimumnya ada di sini. Atau kita bikin di sini, kita jumlahkan 18 dibagi 5 yaitu 3/6. Kemudian 6 dibagi 5 yaitu 1/2. Nah, ini dalam bentuk ribuan ya, 30-nya ini dalam bentuk ribuan. Nah, jadi ini sudah kita dapatkan ya hasilnya. Nah, jadi untuk informasi pentingnya di sini, kita lihat baris pada fungsi. Jika tidak ada tanda negatif, maka pekerjaannya telah selesai. Nah, ini pada fungsinya batas ini ya, tadi fungsinya batas X3 ini. Nih, tidak ada tanda negatifnya di sini ya, berarti kita sudah selesai dalam pengerjaan dalam masalah soal ini. Nah, jika dia masih ada negatif dalam fungsinya ini, maka kita akan mengulang kembali dengan cara mencari baris kuncinya, kolom kuncinya, angka kunci, dan sebagainya, sampai tidak ada lagi tanda negatif pada fungsinya nih, pada fungsinya ini ya. Nah, jadi harga minimum dari warung makanan keadaan tersebut adalah Rp 30.000 ya, di sini ya. 30.000 dengan mengkonsumsi dengan para peserta atau dengan setiap peserta mengkonsumsi atau menghabiskan makanan. Karena sini X1 ya. X1 kita lihat lagi X1. Di sini ada X1-nya. Ini disebut dengan X1 tadi ya. X1-nya yaitu makanan A. Jadi kita tulis karena di sini X1, jadi di sini makanan A, menghabiskan makanan A sebanyak
Ini ya, 6/5 atau sama dengan 1/2. Nah, ini ya. Jadi, sudah kita dapat. Mohon maaf sebelumnya, 18 dibagi 5 itu sama dengan 3,6, kemudian 6 dibagi 5 yaitu 1,2. Nah, jadi harga minimum dari warung makanan tersebut adalah 30.000. Dengan setiap peserta mengkonsumsi atau menghabiskan makanan A sebanyak 6/5 atau sama dengan 1,2. Nah, jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada tutorial dalam menyelesaikan program linear dengan menggunakan metode simplex. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.